shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid I. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi dengan YouTube channel saya. Buat teman-temannya, semoga yang sedang melakukan aktivitas lancar-lancar saja dan mendapatkan kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Saya masih kembali di situasi yang sama, yaitu menjaga kakek. Kebetulan kakeknya sedang beristirahat dan saya pun juga waktunya beristirahat karena sudah selesai memberikan makan dan obat pada kakek yang saya jaga ya. Dan saya pengen kembali menceritakan tentang pengalaman saya bekerja di sini. Sebelum saya mendapatkan kepercayaan dari majikan, saya mengalami banyak hal ya. Ada satu ketidakpercayaan, ada yang sering cekcok gitu ya kan. Terus dalam bicara juga sering kayak apa yang diperintahkan sama majikan dan apa yang dimaksud majikan ataupun saya sebaliknya itu menjadi salah paham. Tapi setelah kita mengenal satu sama lain, apa yang majikan maksud dan apa yang setahu dan semengerti saya selama kerja di sini, akhirnya alhamdulillah mereka kayak menganggap saya sebagian dari keluarganya gitu ya. Jadi lebih nggak banyak komplain karena saya pun kerja di sini tahu bagaimana dan setiap harinya saya melakukan pekerjaan. Sampai dari awal saya mengatur apa yang harus saya lakukan, apa yang harus persiapkan, dan cara apa yang harus saya tanggung jawab pada pasien yang saya rawat gitu kan. Dan bukan hanya itu ya, karena kita bekerja di sini itu memang kontrak dan job kerjanya itu menjaga pasien yang sakit. Namun kan setelah kita datang ke Taiwan ataupun kita mendapatkan majikan, banyak tanggung jawab ataupun di luar kontrak yang kita lakukan. Tapi kembali lagi tergantung pada kitanya dan majikannya ya. Walaupun di luar kontrak, kalau kitanya oke ataupun kalau kitanya mampu membantu pekerjaan majikan di luar kontrak ya lakukan. Kalau tidak mampu ataupun kita komplain gitu ya lebih baik bicarakan langsung ke majikan atau minta pertolongan agensi gitu kan, dengan apa yang kita lakukan gitu kan. Kayak contoh banyak kan kita yang kerjanya menjaga pasien kakek atau nenek, tapi ternyata di situ ada peliharaan anjingnya majikan, kucingnya majikan gitu ya kan. Nah, kita wajib menolak. Tergantung juga kalau ada kucing ataupun seekor anjing yang baik, nurut ataupun dia lebih jinak gitu ya terserah kita mau kita terima atau kita tolak gitu kan. Jangan kita terima-terima saja tapi ternyata itu akan menjadi beban pikiran buat kita ya kan. Lebih baik di komplain langsung, negosiasi lah kalau
mohon maaf kita tidak ada kemampuan untuk mengurus ataupun menjaga hewan selain pasien yang kita rawat kayak gitu kan. Dan kebetulan juga di sini ada kucing ya. Kucing itu ada, peliharaan kucing itu kurang lebih 5 ekor di sini, tapi dia tinggalnya di lantai 2 dan lantai 3 gitu. Dan saya pun memberitahu ke majikan saya kalau saya lebih sensitif gitu ke bulu kucing ya kan. Jadi diusahakan jangan sampai kucingnya turun ke bawah gitu, karena saya pernah waktu itu kucingnya ke bawah, terus ya seperti adaptasi biasa ya, kita sama kucing berdekatan kayak gitu. Saya alergi waktu itu, dan terus saya harus mengkonsumsi obat gitu. Akhirnya saya bilang ke majikan bahwa saya ada alergi berdekatan dengan kucing gitu kan, seperti itu. Tapi ketika masih ada peliharaan, yaitu ada majikan saya mempunyai peliharaan anjing gitu kan, padahal ya sama, anjing ini tuh nggak jinak juga sih, dia tuh kayak kalau ada orang asing itu ya jahat gitu kan. Saya cuman ngasih tahu doang kalau saya tidak berani ada hewan anjing di sini gitu kan. Tapi majikan saya bertanya, tapi kamu tidak alergi kan, kata dia. Ya kalau alergi, kalau seekor anjing ini tidak bikin alergi saya ya. Saya kalau alergi ngomong, kalau nggak alergi ya juga ngomong tidak alergi. Makanya dia pun, majikan saya pun memutuskan ya sudah, tidak apa-apa ya, berarti tidak ada tidak ada masalah kalau seandainya seekor anjingnya ada di sekitaran saya di sini gitu kan. Makanya saya kalau masih oke jawab oke, iya nggak apa-apa. Tapi kalau bermasalah buat diri saya sendirinya juga saya ngomong ke majikan gitu kan. Tapi juga serba salah sih ya, kitanya serba banyak nolak ataupun serba tidak mau gitu membantu pekerjaan majikan. Ya majikan juga kayak seakan-akan kita tuh milih-milih pekerjaan ataupun kita tuh tidak mau membantu pekerjaannya majikan. Padahal apa yang kita katakan nggak mau itu karena kita nggak ngerti atau nggak mampu gitu kan. Kayak kita ada persiapan untuk menjaga pasien, tapi tiba-tiba di sini mengurus hewan juga kan, itu di luar dari kemampuan kita gitu kan, seperti itu. Dan terus akhirnya nggak ada banyak yang bisa kita lakukan ya selain kita ya udahlah bersabar gitu kan. Yang penting seekor anjingnya ini tuh tidak menggigit kita ataupun tidak menggigit, mencakar gitu ya, karena sungguh mengerikan sekali kalau sampai itu terjadi gitu kan. Ada banyak pekerjaan, tergantung nasib masing-masing ya. Ada nasibnya baik, jaga pasien aja gitu kan. Ada yang disuruh masak, ada yang bersih-bersih juga lantai 1, lantai 2, ada yang jaga 2 pasien. Ya host mah. Kalau saya di sini sebenarnya ada 2 pasien, cuman karena sayanya ngomong ke majikan gitu, saya tidak mampu jaga orang 2, makanya setiap siang itu si neneknya itu dijemput, dipindahkan di rumah yang lain gitu kan. Kecuali kalau malam dia pulang kayak gitu. Ada enaknya, ada enggak enaknya, namanya juga kita bekerja ya. Karena kita menerima kehidupan untuk diri sendiri aja kadang kita ada enak, ada enggak enak gitu kan. Apalagi kita ikut kerja sama orang lain kayak gitu. Ya lebih baik sih disyukurin aja, apapun diterima saja. Kalau bisa
disabarin dulu. Kalau memangnya tidak sabar ya maka tolak gitu dengan secara baik-baik. Ya udah, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya.